Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SMA yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara di depan kalian hari ini. Saya sangat senang dan bangga bisa berada di sini dan berbagi pemikiran dengan kalian. Saya harap kalian bisa mendengarkan dengan baik dan memperoleh manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Perkenalkan, saya Destiny Dapertiwi. Hari ini saya ingin berbicara tentang topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu skill yang dibutuhkan untuk menghadapi era industri 4.0. Era yang semakin maju ini menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kita agar dapat bersaing dan sukses di masa depan. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi era industri 4.0 sangat penting bagi teman-teman sekalian karena era ini menuntut untuk memiliki keterampilan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dan sukses di masa depan. Langsung saja, poin yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah keterampilan yang sangat penting bagi teman-teman sekalian karena kalian pasti sedang menjelajahi dan mengembangkan identitas kalian sendiri, termasuk minat dan bakat. Tidak hanya itu teman-teman, kreativitas juga dapat membantu kalian mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Dengan menggunakan kreativitas, kalian dapat berkolaborasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kalian juga dapat membangun keterampilan mulai dari sekarang nih, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemudian bekerja sama dalam tim, dan mengatasi konflik dengan bijaksana. Poin yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam menghadapi era industri 4.0. Teman-teman perlu belajar berpikir kritis karena kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi masalah ataupun situasi yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, membuat keputusan yang bijaksana. Pasti di antara teman-teman sekalian seringkali menghadapi keputusan yang sulit, seperti memilih jurusan kuliah atau memilih karir di masa depan. Nah, saya juga pernah dulu mengalami hal tersebut. Dulu orang tua saya menginginkan saya berkuliah di dekat rumah. Namun, saya ingin keluar dari zona nyaman. Perlahan, saya memberitahu orang tua saya bahwa saya ingin mencari pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik, serta ingin hidup mandiri. Dengan itu, orang tua saya menyetujuinya. Poin yang ketiga adalah kemampuan teknologi. Di era digital seperti ini, teknologi sangat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Mungkin setiap bangun tidur, setiap mau tidur, pasti nih di antara kalian ada yang selalu bermain handphone terlebih dahulu, bukan? Tanpa kemampuan teknologi yang memadai, mungkin kalian akan kesulitan untuk berkomunikasi atau bahkan mengerjakan suatu tugas yang diberikan. Oleh karena itu, teman-teman perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan teknologi agar dapat bersaing dan sukses di masa depan. Poin yang keempat adalah kemampuan belajar mandiri. Kemampuan belajar mandiri juga untuk mengembangkan keterampilan seperti pengorganisasian, manajemen waktu, dan kemandirian yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Dengan demikian, kemampuan belajar mandiri penting bagi teman-teman untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks. Poin yang kelima adalah kemampuan berkomunikasi. Teman-teman perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik karena kemampuan ini akan membantu kalian untuk memahami pelajaran di kelas, bekerja sama dengan orang lain, berbicara di depan umum, meningkatkan peluang karir, dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Oleh karena itu, teman-teman perlu mempelajari dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi mulai dari sekarang. Poin yang keenam adalah beradaptasi. Kemampuan ini untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di era industri. Kalian harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menghadapi tantangan yang ada. Poin yang ketujuh adalah kemampuan manajemen waktu. Kemampuan ini untuk mengelola waktu dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalian perlu memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Karena apa? Ya karena kalian pasti memiliki banyak kegiatan dan tugas yang diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Hal tersebut dapat dengan manajemen waktu yang baik.
Teman-teman dapat meningkatkan produktivitas, jadi kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efektif, sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Poin ke-8 adalah kemampuan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan tim dengan baik. Dalam menghadapi era ini, kalian harus menjadi pemimpin yang baik dan mampu memotivasi tim dalam mencapai tujuan yang bersama. Poin yang ke-9 adalah inovasi. Dengan kemampuan ini, teman-teman menghasilkan ide-ide baru dan solusi-solusi yang kreatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Hal tersebut dapat membantu kalian untuk menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan di sekitar kita. Poin yang terakhir adalah kemampuan etika kerja. Etika kerja mencakup nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, kerja keras, dan kerjasama yang baik dengan orang lain. Dalam konteks pendidikan, kemampuan etika kerja dapat membantu siswa untuk menjadi yang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas sekolah, mematuhi aturan-aturan yang berlaku, dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, dalam era industri 4.0 yang semakin kompleks, kemampuan dan skill yang dimiliki oleh teman-teman menjadi semakin penting untuk dipersiapkan. Dengan mengembangkan kemampuan berinovasi, kreativitas, berpikir kritis, teknologi, belajar mandiri, berkomunikasi, beradaptasi, manajemen waktu, kepemimpinan, dan etika kerja. Kalian dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital ini. Mari kita terus belajar dan mengembangkan diri untuk siap menghadapi di masa depan yang lebih cerah dan penuh dengan potensi. Cukup sekian, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.